Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari materi mengenai ruang lingkup biologi, sekarang kita akan mempelajari materi keanekaragaman hayati. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apa itu keanekaragaman hayati? Dari kalian pasti tahu jawaban dari pertanyaan ini. Nah, jawabannya benar. Keanekaragaman hayati atau bisa disebut dengan biodiversitas merupakan keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Nah, penyebab dari keanekaragaman hayati ini sendiri ada dua faktor. Yang pertama itu faktor genetik dan yang kedua faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan inilah yang mempengaruhi fenotip atau ekspresi gen dari suatu makhluk hidup. Begitu. Sekarang kita akan mempelajari mengenai tingkat dari keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati sendiri dibagi menjadi beberapa tingkat. Yang pertama itu ada keanekaragaman gen, yang kedua keanekaragaman jenis atau spesies, dan yang ketiga itu keanekaragaman ekosistem. Nah, untuk lebih jelasnya dari tingkat-tingkat ini, kita bisa lihat penjelasan selanjutnya. Masih pada semangat kan? Nah, sekarang kita akan mempelajari keanekaragaman hayati pada tingkat gen. Apa itu gen? Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu dari sifat keturunan. Nah, keanekaragaman gen sendiri merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman ini biasanya menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga akan berpengaruh pada genotip atau sifat dan fenotip atau penampakan luar dari suatu makhluk hidup. Nah, gen-gen ini akan mengekspresikan berbagai variasi dari satu jenis makhluk hidup. Bisa berupa tampilan pada warna mahkota bunga, ukuran daun, tinggi pohon, dan sebagainya. Nah, variasi dalam spesies atau jenis ini bisa kita sebut dengan varietas. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk contoh lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh dari keanekaragaman pada tingkat gen. Untuk gambar yang pertama, ada variasi ras manusia. Nah, pada gambar pertama ini, kita bisa mengidentifikasi bahwa walaupun kita berada pada spesies yang sama, yaitu manusia, tetapi pada tingkat keanekaragaman gen, manusia memiliki warna kulit yang bervariasi. Mulai dari kita bisa lihat ada berkulit putih, berkulit sawo matang, berkulit hitam, berkulit coklat, dan sebagainya. Nah, untuk gambar yang kedua ini adanya variasi warna dari bunga mawar. Nah, ketiga bunga ini memiliki jenis atau spesies yang sama, yaitu termasuk ke dalam spesies bunga mawar, tetapi mereka memiliki warna mahkota bunga yang berbeda-beda, mulai dari warna merah, warna putih, dan warna kuning. Seperti itu. Selanjutnya yaitu keanekaragaman jenis. Nah, jenis atau spesies itu bisa diartikan sebagai individu yang memiliki persamaan morfologis, anatomis, fisiologis, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya sehingga menghasilkan keturunan yang subur atau fertil untuk melanjutkan generasi berikutnya. Nah, untuk keanekaragaman jenis sendiri itu menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Nah, perbedaan antar jenis pada makhluk hidup yang termasuk pada satu keluarga atau famili ini lebih mencolok, sehingga kita lebih mudah mengamati daripada perbedaan individu dalam satu spesies.
Nah, contoh dari keanekaragaman pada tingkat jenis kita bisa lihat pada gambar 3 ini. Gambar 3 ini merupakan keluarga atau famili dari kacang-kacangan. Nah, pada famili kacang-kacangan ini terdapat beberapa jenis yang kita bisa lihat, mulai dari kacang kapri, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, dan kacang panjang. Selanjutnya yaitu keanekaragaman ekosistem. Nah, seperti yang kita ketahui, ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, untuk pengertian dari keanekaragaman ekosistem sendiri merupakan suatu keanekaragaman pada suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Nah, apa sih yang menjadi penyebab keanekaragaman ekosistem ini sendiri? Ternyata ada dua faktor, yaitu yang pertama adanya keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis atau spesies. Nah, contoh dari keanekaragaman ekosistem sendiri itu terdapat ekosistem sawah, hutan, dan pantai. Nah, ternyata ekosistem itu terdapat beberapa tipe. Ada ekosistem perairan atau akuatik dan ekosistem daratan. Nah, untuk ekosistem perairan sendiri itu komponennya terdiri dari komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidupnya itu atau komponen biotiknya dalam ekosistem perairan sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada plankton, nekton, neuston, bentos, dan perifiton. Nah, sedangkan ekosistem daratan ini lingkungan fisiknya sebagian besar berupa daratan. Nah, ekosistem daratan ini meliputi area yang sangat luas atau bisa kita sebut dengan bioma. Nah, tipe bioma sangat dipengaruhi oleh iklim, sedangkan iklim dipengaruhi oleh letak geografis, garis lintang, dan ketinggian tempat dari permukaan air laut. Setelah kita mengetahui tipe-tipe dari ekosistem, sekarang kita akan membahas mengenai ekosistem yang pertama, yaitu ekosistem perairan. Nah, ekosistem perairan sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ekosistem air tawar, dan yang kedua ekosistem air laut. Nah, apa sih perbedaan ekosistem air tawar dengan ekosistem air laut? Nah, untuk ekosistem air tawar sendiri memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah, bahkan lebih rendah daripada cairan sel yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Terus ekosistem air tawar juga dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Penetrasi atau masuknya cahaya matahari dapat dibagi menjadi beberapa zona, yaitu zona litoral, zona limneti, dan zona profundal. Sedangkan ekosistem air laut sendiri memiliki kadar garam atau salinitas yang tinggi, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Habitat air laut saling berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lain, serta memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dengan di kedalaman dan memiliki arus air laut yang cukup tinggi. Nah, ternyata ekosistem air laut sendiri itu memiliki bermacam-macam jenis ekosistem, mulai dari ekosistem laut dalam, ekosistem terumbu karang, ekosistem estuari, ekosistem pantai pasir, dan ekosistem pantai batu. Nah, untuk ekosistem laut dalam sendiri itu biasanya terdapat di laut dalam atau palung laut yang gelap karena tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Nah, untuk ekosistem terumbu karang sendiri itu biasanya terdapat di laut yang dangkal dengan air yang jernih. Nah, untuk ekosistem estuari sendiri itu biasanya kita bisa menemuinya di daerah percampuran air laut dengan air sungai. Nah, untuk ekosistem pantai pasir, ini sering kita jumpai, dia terdiri dari hamparan pasir yang selalu terkena deburan ombak air laut.
Dan yang terakhir itu ekosistem pantai batu. Nah, sesuai dengan namanya, ekosistem pantai batu ini memiliki banyak bongkahan batu besar maupun batu kecil. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu macam-macam bioma pada ekosistem darat. Di ekosistem darat sendiri terdapat beberapa jenis bioma, mulai dari bioma hutan hujan tropis, bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan gugur, bioma taiga, bioma tundra, bioma sabana, atau savana. Nah, untuk bioma hujan tropis itu biasanya kita bisa menemuinya di daerah wilayah Khatulistiwa. Untuk bioma gurun sendiri itu biasanya terdapat di daerah tropika yang berbatasan dengan padang rumput. Terus ada bioma padang rumput, itu biasanya terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Untuk bioma hutan gugur sendiri biasanya terdapat di daerah beriklim sedang. Untuk bioma taiga sendiri, biasanya kita bisa menjumpainya di belahan bumi sebelah utara dan di pegunungan daerah tropik. Sedangkan untuk bioma tundra itu kita bisa melihatnya di daerah belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Dan yang terakhir itu bioma sabana atau savana, itu merupakan daerah padang rumput yang diselingi pohon-pohon. Nah, sabana ini biasanya terdapat di daerah tropis dengan curah hujan 90-150 cm per tahun, misalnya di Kenya atau Afrika. Demikianlah sedikit penjelasan saya mengenai keanekaragaman hayati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.